Perkenalkan, nama saya Oki Oktaviani Pratiwi. Saya akan menjelaskan hierarki dan keterampilan manajerial. Mengetahui hierarki manajemen. Tugas dan peran dari setiap orang tersebut secara organisasional dibagi menjadi beberapa tingkat, yang dinamakan sebagai tingkatan-tingkatan manajemen atau hierarki manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan dibagi menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu manajemen lini atau pelaksanaan. Merupakan tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, karyawan. Kemudian manajemen menengah. Merupakan para manajemen menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Kemudian manajer puncak atau top. Manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Sekiranya budaya perusahaan yang dikembangkan cenderung tertutup dan bersifat top-down policy, maka bisa jadi jenis-jenis keahlian tersebut akan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan manajemennya. Baik atau tidaknya organisasi ditentukan oleh manajer dalam menjalankan tugasnya. Dalam kegiatan manajemen sesuai fungsi masing-masing, dalam organisasi dibutuhkan keterampilan manajerial atau managerial skills. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, prosedur, teknik, dan akal dalam menjalankan tugas spesifik, seperti mengoperasikan komputer, akuntansi, penjualan, prosedur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan yang diusahakan bersama orang lain untuk memahami dan memotivasi baik individu ataupun kelompok, seperti bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas dan keseluruhan organisasi yang digunakan untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan organisasi, seperti berpikir abstrak dan sistematis untuk masa depan yang akan datang. Ketiga keterampilan tersebut sangat penting untuk manajer yang efektif, namun ketiga keterampilan tersebut akan berbeda proporsinya. Sebagai contoh, manajer puncak lebih mementingkan keterampilan konseptual dibanding manajer pelaksana yang lebih membutuhkan keterampilan teknis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Arti. Perkenalkan, nama saya Adunur Pradana. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Oki. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah memahami fungsi manajer dalam manajemen. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Sedangkan manajer adalah seorang yang bertindak sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, serta pengendali orang dan mekanisme kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajer sendiri dituntut untuk dapat mengelola berbagai sumber daya, diantaranya keuangan, fasilitas, pengetahuan, informasi, waktu, dan termasuk manusia. Dengan tuntutan yang ada, maka manajer memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan rencana strategis organisasi tersebut. Kajian fungsi manajer secara garis besar dapat dilihat dari dua arah, yaitu yang pertama, fungsi manajer ke dalam organisasi. Fungsi manajer ke dalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses dan dari sudut spesialisasi kerja. Yang kedua, fungsi manajer keluar organisasi merupakan pelaksanaan manajer yang berhubungan dengan pihak yang berkepentingan dengan organisasi maupun organisasi yang berkepentingan dengan pihak tertentu. Fungsi manajer keluar organisasi antara lain berupa: yang pertama, penyampaian informasi ekonomis kepada pihak yang berkepentingan dengan organisasi seperti pemegang saham, investor, pemasok, pelanggan, bank, kreditur, pemerintah, dan sejenisnya. Yang kedua, penyampaian informasi umum kepada pihak luar, misalnya pengumuman, pameran, siaran, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, kerjasama dengan pihak lain, pemerintah maupun swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Oki. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan memahami efisien dan efektif dalam manajemen. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, perhitungan rasio antara keluaran output dengan masukan input. Kemudian seorang manajemen efisien adalah seorang mencapai keluaran
output yang lebih tinggi hasil produktivitasnya, performance-nya dibanding dengan masukan, hasil kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Kemudian efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode cara yang tepat untuk mencapai tujuan.